Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah. Kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad bersama-sama ya. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad? Pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki, karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara.
Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, setelah membaca teks tadi, kalian dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Nah, kira-kira apa ya potensi yang ada dalam dirimu? Yuk, kita lihat bersama-sama dan isi pada tabel berikut ini. Jika kamu memiliki potensi bermain sepak bola, kamu dapat menuliskannya di kolom tabel potensi yang aku miliki, yaitu bisa bermain sepak bola. Kemudian pada kolom berikutnya, potensi yang perlu aku kembangkan dari bisa bermain sepak bola, yaitu misalnya menguasai teknik bermain sepak bola dengan benar. Pada kolom usaha untuk mengembangkan diri, kamu dapat bergabung dalam klub sepak bola agar dapat mengetahui teknik bermain bola yang benar. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis poster. Nah, jenis posternya ada banyak nih anak-anak. Nah, jenis posternya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis poster berdasarkan isi, yaitu terdiri dari poster niaga, yaitu poster yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Nah, ini adalah salah satu contoh poster niaga. Kemudian yang kedua, poster layanan masyarakat. Nah, poster ini biasanya berisi informasi untuk masyarakat tentang suatu hal, misalnya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Seperti ini ya posternya. Selanjutnya, poster kegiatan. Nah, poster ini digunakan untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Seperti ini ya. Kemudian ada poster pendidikan. Poster ini biasanya dipasang di sekolah-sekolah atau dalam dunia pendidikan. Seperti ini ya. Jenis poster berikutnya yaitu poster berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu poster kampanye. Poster kampanye sering kita temui di sekitar kita. Tujuannya untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik dan calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Contohnya seperti ini. Kemudian ada poster cheesecake, yaitu poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik, misalnya ajakan untuk menjadi penyanyi, artis, model, dan lain-lain seperti ini. Kemudian ada poster film, yaitu poster yang digunakan untuk mempromosikan film, seperti ini. Kemudian ada poster buku atau komik, yaitu poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku atau komik yang dijual di toko buku, seperti ini ya. Kemudian ada poster dicari atau wanted. Nah, poster ini biasanya digunakan untuk mencari orang hilang atau lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada poster afirmasi. Poster ini biasanya memberikan motivasi kepada pembaca, misalnya tentang kepemimpinan atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Selanjutnya ada poster komersial. Ini adalah poster yang mempromosikan tentang suatu produk agar makin dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan penjualan. Nah, sekarang perhatikan poster berikut ini. Kemudian, tuliskan pendapatmu pada tabel berikut ini. Selamat mengerjakan!